Ateisme seringkali dianggap sebagai sisi gelap atau antitesa dari teisme atau keyakinan terhadap Tuhan. Saya menyebut teisme sebagai oposisi biner dari ateisme, bukannya agama. Karena terdapat beberapa agama yang menolak konsepsi teisme atau tidak mengenal konsep Tuhan yang Maha Esa. Minimal mereka hanya mengenal Tuhan yang impersonal atau Tuhan yang tidak ikut campur dengan urusan makhluk. Misalnya So Chen Marching dalam bukunya Logika Bukan Hanya Untuk Orang Pintar menyebutkan bahwa sebagian aliran agama, misalnya aliran agama dalam agama Hindu, Buddha maupun Jainisme, tidak percaya pada konsep teisme, apalagi monoteisme atau keesaan Tuhan. Selain itu terdapat pula keyakinan akan teisme namun tidak bersandar pada satu agama manapun, nilai yang kemudian disebut sebagai agnotisme. Ateisme sendiri dapat kita definisikan sebagai kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan ataupun dewa. Sebagian pemikir ateisme berlatar belakang ilmu alam, sehingga beberapa dari mereka disebut sebagai naturalisme ataupun fisikalisme. Sebut saja Richard Dawkins, Sigmund Freud, ataupun Stephen Hawking. Sebagian lainnya, utamanya 2 abad sebelum pemikir-pemikir tersebut tadi, dipelopori pula ateisme dalam rumpun ilmu sosial, bahkan filsafat. Sebut saja Nietzsche, Karl Marx, hingga yang paling klasik dari zaman Yunani kuno yaitu Gorgias atau pendiri mazhab sofisme. Ateisme seringkali diperlawankan dengan agama, padahal ateisme hanyalah konsep berpikir yang tidak selamanya menentang atau menjadi parasit dari agama. Kehadiran ateisme positif misalnya mencoba menggugat penamaan ateisme dikarenakan memiliki konotasi yang cenderung negatif, khususnya bagi kaum beragama. Sebagai gantinya mereka menawarkan realisme yang mana ateisme seperti yang disebut tadi berkonotasi negatif. Bagi saya pribadi yang tentunya mempercayai agama Islam, ateisme merupakan lawan berpikir atau ujian bagi kita untuk tidak terjerembab pada kenyumudan atau stagnansi dan kemapanan berpikir. Sebagaimana asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu yang berbunyi, guncangan angin bukan untuk merubuhkan pohon, melainkan menguji kekuatan akar. Nah, ateisme seringkali melandaskan argumentasinya pada bukti empiris terhadap sesuatu. Apa yang tak dapat diinderai berarti tidak dapat dijadikan bukti. Apa yang tidak memiliki bukti tidak dapat dianggap sebagai kebenaran. Ketiadaan bukti akan Tuhan meniscayakan ketiadaan Tuhan pula. Bukti kemudian berperan sebagai petunjuk untuk mengungkapkan kebenaran dalam akal kita. Sebaliknya, ateisme menganggap bahwa bukti yang ada justru mendukung ketiadaan Tuhan. Bukti yang paling sering dijadikan rujukan oleh mereka adalah teori evolusi dari Darwin. Memaksakan realitas Tuhan tanpa menunjukkan bukti yang valid bukanlah teisme, melainkan dogmatisme. Jika Darwin mengajukan argumen biologis tentang ateisme, maka kaum ateisme juga menyertakan argumen berdasarkan latar belakang pengetahuan mereka masing-masing. Di antaranya misalnya Sigmund Freud dengan argumen psikoanalisisnya, Yuval Noah Harari dengan argumen skeptisnya, Karl Marx dengan argumen komunismenya yang mana mengatakan bahwa agama adalah candu, hingga kepada Nietzsche dengan argumen adi manusianya atau Übermensch. Singkatnya, Bagiani menawarkan ateisme moderat sebagai ganti ateisme radikal yang menyerang agama. Dan salah satu fundamen dari ateisme moderat adalah etika. Etika yang mereka usung diklaim bersandar pada moralitas dan hukum modern. Sumber dan pemikiran moral yang dimaksud adalah mengacu pada perkembangan manusia. Bertrand Russell misalnya menulis, "Saya tidak mencuri sapi Anda karena Anda tidak mencuri sapi saya." Moralitas tersebut kemudian disebut sebagai teori berpikir pribadi yang mendasari moralitas barat dewasa ini. Argumen pamungkas mereka adalah untuk berbuat baik, Anda tidak membutuhkan agama ataupun Tuhan. Lalu, apa makna dan tujuan dari ateisme? Cita-cita masyarakat dan individu adalah tujuan dari ateisme. Cita-cita masyarakat misalnya yang tergambar dalam filosofi Jeremy Bentham tentang kebahagiaan terbesar untuk seluruh rakyat atau the great happiness for the great number. Sementara cita-cita untuk individu, biarkanlah setiap individu bebas menentukan takdirnya sendiri-sendiri tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Liberalisme di satu sisi dan hedonisme di sisi yang lain. Bagaimana dengan kematian?
Kehidupan ateisme tidak didasarkan pada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, melainkan murni untuk kehidupan saat ini saja. Mereka tetap dapat berbuat baik dan memaknai hidup tanpa berpikir apa yang menunggu mereka setelah mati. Hidup hanya sekali, maka nikmatilah hidup yang bermakna ini. Nah, jika kita merujuk kepada sejarah ateisme, secara pemikiran, ia lahir pada zaman Yunani dan mendapati kelahirannya kembali seiring dengan Renaissance pada abad ke-15 dan puncaknya pada abad ke-18 di Eropa. Bahkan pada abad 20, Stalin dengan Uni Sovietnya dan Hitler dengan Nazinya mengklaim bahwa negara mereka berdiri di atas ateisme. Dan pada abad 21 ini, ateisme mendapati amplifikasinya melalui ruang publik bernama sosial media. Sehingga Yuval Noah Harari menyebut bahwa agama pada abad 21 ini adalah agama data. Ateisme masa kini tentunya akan mengajukan bukti dan argumentasi untuk membantah argumentasi dan teisme ataupun kaum beragama. Mulai dari argumen kosmologis, argumen ontologis, argumen teleologis atau tujuan, hingga argumen moral dibantah semua dalam buku Bagiani ini. Namun di akhir bukunya, Bagiani tidak merekomendasikan untuk militan atau berperang melawan agama. Bagiani justru menganjurkan ateisme moderat yang bertumpu pada humanisme dan moralitas. Adapun tantangan bagi kaum teisme atau kaum agamawan adalah, dapatkah kita mengajukan bukti dan argumentasi untuk menyanggah ateisme modern ini? Dan dapatkah kita menjadi teladan, bermoral dan humanis dibandingkan mereka? Apalagi klaim dari kaum beragama adalah kaum yang senantiasa menyelaraskan antara iman, ilmu, dan amal. Selamat berperang melawan ateisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.